Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Alfarizi, biasa dipanggil Alfa. NIM 2024 502 0008 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada presentasi kali ini yaitu presentasi tugas kuliah PPKN yang berjudul Peran Pancasila dalam Implementasi Toleransi Beragama, Pendidikan, dan Keadilan Sosial. Pendahuluan. Satu, latar belakang. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menyatukan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual masyarakat Indonesia sebagai negara. Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pengamalan nilai-nilai Pancasila belum optimal. Tantangan muncul dari berbagai akibat, salah satunya yaitu pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan keberagaman yang budaya dan agama di Indonesia. Pendidikan Pancasila sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua, masalah penelitian. Penelitian ini mengangkat masalah implementasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun Pancasila diterima secara luas, penghayatan dan pengamalannya masih belum optimal, yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali tantangan dalam pendidikan Pancasila dan mencari solusi agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan, aplikatif, dan menjadi pedoman dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, kajian teoritis. Kajian ini berfokus pada ideologi Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual bangsa Indonesia. Pancasila mengakomodasi keberagaman dan berusaha untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tantangan ini dalam pendidikan Pancasila terkait globalisasi, modernisasi, dan keberagaman budaya perlu diatasi dengan menyesuaikan penyampaian nilai-nilai Pancasila agar generasi muda dapat mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta studi kepustakaan untuk menganalisis dinamika dan tantangan dalam
mendidikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena cocok untuk menggali fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, pendekatan hukum normatif juga digunakan untuk meneliti aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pemahaman normatif tentang penerapan Pancasila dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pancasila sebagai dasar negara serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi yang relevan. Dengan kajian pustaka eksploratif, data dianalisis secara komprehensif untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implementasi Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat. Hasil dan pembahasan. Satu, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter dan identitas negara dan identitas bangsa Indonesia. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, pembahasan. 2.1 Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai fundamental yang harus diterapkan oleh setiap warga negaranya, yaitu yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dan kebebasan beragama, serta mendorong hidup rukun antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengedepankan penghormatan terhadap hak, harkat, dan martabat manusia, serta perlunya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang mengutamakan persatuan bangsa dan mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya demi tercapainya tujuan bersama. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan tanpa membedakan latar belakang dari suatu umat atau masyarakat bangsa Indonesia. 2.2 Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi banyak tantangan. Masyarakat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Contoh implementasi Pancasila. Satu, toleransi beragama. Salah satu di daerahnya yaitu contohnya Malang, umat Katolik menyediakan halaman gereja untuk umat Muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan cerminan penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. 2.3 Peran Pancasila dalam toleransi beragama dan pelecehan seksual. Pancasila berperan penting dalam membangun toleransi antar umat beragama. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan. Toleransi beragama yang tinggi akan mengurangi potensi konflik dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Di sisi lain, kasus pelecehan seksual yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting untuk mencegah tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. 2.4 Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara harus memiliki pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegakkan hukum yang berlandasan pada Pancasila akan menciptakan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2.5 Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di era globalisasi. Pendidikan Pancasila menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, terutama dalam menghadapi globalisasi yang sangat
pesat berkembang di negara Indonesia. Sebagai contohnya yaitu satu, tantangan budaya dan keragaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku. Pendidikan Pancasila harus mengakomodasi nilai-nilai lokal dan mengajarkan toleransi terhadap perbedaan agar Pancasila tidak menjadi simbol persatuan, tetapi juga menjadi alat untuk merangkul keberagaman. Yang kedua, pengaruh teknologi digital. Era digital mempengaruhi cara belajar dan berinteraksi. Siswa kini memiliki akses yang mudah ke internet dan media sosial, yang kadang-kadang membawa informasi yang kurang akurat dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap nilai-nilai sosial. Yang ketiga, kualitas pendidikan dan kompetensi guru. Kualitas pendidikan Pancasila sangat bergantung pada pemahaman dan kompetensi guru dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut. Pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka tentang Pancasila sangat penting agar pendidikan Pancasila selalu berjalan dengan baik. Yang keempat, partisipasi aktif memangku kepentingan. Keberhasilan pendidikan Pancasila memerlukan partisipasi aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai kewajiban formal dalam kehidupan. Selanjutnya, kesimpulan. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila saat ini semakin memudar, sehingga berdampak pada pelanggaran tugas dan kewajiban, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan karena mencerminkan nilai-nilai universal yang mengandung harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Pancasila lahir dengan mempertimbangkan keberagaman budaya, keyakinan, dan etnis, serta mengedepankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kedamaian, kesetaraan, dan keadilan sosial. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban setiap warga negara untuk menjaga persatuan dan mencegah permasalahan sosial. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi.
Pemerintah perlu menekankan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pancasila harus diterapkan secara utuh dan konsisten dalam kehidupan berbangsa bernegara karena seluruh sila terkait dengan berpengaruh pada nilai-nilai Pancasila. Kehidupan yang adil, makmur, dan harmonis dapat tercapai. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia yaitu kita wajib mengimplementasi nilai-nilai Pancasila karena dengan semakin berkembangnya teknologi, Pancasila ini semakin memudar sehingga akan berdampak buruk ke depannya dan setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar menghasilkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya daftar pustaka. Saya mengambil 5 jurnal dari yang pertama Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila. Yang keempat, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, peran Pancasila dalam toleransi beragama dan pelecehan seksual. Terima kasih, itulah presentasi saya untuk tugas PPKN. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.